tapi memisahkan hasil dengan proses menuju hasil itu. Logika mistika membayangkan alam semesta diciptakan oleh kun fayakun atau tanpa pakai cerita tentang dewa Ra gitu ya, melalui apa yang disebut sebagai undang pertumbuhan atau logika perkembangan. Dia cerita dari sel bersel 1, bersel 2, kemudian berkembang biak melalui apa yang disebut sang tempo, melalui waktu gitu. Penawarnya ialah mengembalikan perubahan kepada tempat, pergerakan, dan durasi. Pekerjaan memperoleh ruang, menghubungkan manusia, lalu diulang sampai pertambahan bilangan menghasilkan perubahan sifat. Sang tempo merupakan durasi pembentukan kemampuan, bukan masa tunggu sampai krisis bekerja dengan sendirinya. Namun teman-teman sekalian, di mana bayah itu hari ini? Jadi kalau kita bicara tentang tempat gitu, tempat yang sejak tadi kita bicara itu dalam keadaan hari ini tuh bentuknya seperti apa? Tempatnya kayak mana? Tan Malaka memilih bayah ketika lagi bokeh habis-habisan, nggak mungkin nyari duit di Jakarta tanpa ketahuan. Dia sempat digeledah kontrakannya di belakang, kalau sekarang Kalibata City ya, sempat digeledah untuk kebayang dia membawa manuskrip Madilog. Kalau pada awal 20 pertanyaan tempatnya apa? Kita akan mudah menjawab. Jawabannya relatif mudah, organisasi, Vanguard Party, partai pelopor gitu. Dan saya selalu percaya sampai hari ini organisasi tetap menjadi tempat politik yang paling padat. Keanggotaan, pembagian kerja, pengambilan keputusan, dan penyimpanan pengalaman membuat pekerjaan dapat diteruskan sekalipun orang-orang di dalamnya datang dan pergi. Serikat buruh termasuk di dalamnya, NGO sampai batas tertentu adalah organisasi, blok politik, dan kemudian partai pasti. Kepadatan serupa dapat dibentuk oleh kehidupan bersama di suatu wilayah. Jika organisasi mengikat manusia melalui keanggotaan, pemukiman atau kampung yang terancam digusur, mengikat warga melalui keharusan mempertahankan ruang hidupnya. Begitu banyak tempat, Daguel, Lospakel, Sukahaji, Padarincang, Mabasangaji, banyak sekali tempat sebetulnya, yang memperlihatkan bagaimana konflik lahan yang panjang mengubah tindakan bertahan menjadi proses pengorganisiran. Durasi konflik mengubah kedekatan tempat tinggal menjadi kemampuan politik bersama. Bagi orang-orang seperti mereka, karena memang kalaupun diusir nggak tahu mau kemana, maka dimatiin listriknya, jalur untuk pengambilan sampah pun dibuang, air diputus pun nggak akan membuat mereka pergi, karena nggak punya opsi. Pekerja NGO misalnya tiba-tiba donornya diputus ya bisa bubar gitu. Mahasiswa diancam DO ya selesai. Pekerja di satu pabrik baru mulai organisir langsung dapat SP3 selesai. Dalam hubungan industrial kalah, selesai riwayat pengorganisirannya. Tetapi pemukiman seperti Dagoelos, Pacoran Buntu yang kurang lebih 6 km dari sini, mereka punya pilihan, sehingga ancaman paling beresiko malam-malam dihajar gas air mata pun tidak akan membuat mereka pergi, karena mereka memang tidak punya opsi lain. Kedua bentuk topos tersebut, organisasi dan kampung atau ruang hidup yang terancam digusur, itu telah mencapai kepadatan pengetahuan dan pengalaman yang cukup tinggi. Organisasi menuntut komitmen keanggotaan, pemukiman yang berkonflik menuntut kesanggupan mempertahankan ruang hidup dalam waktu yang panjang. Krisis ruang waktu yang sudah kita bicarakan membuat kemampuan memenuhi kedua tuntutan itu terbagi secara timpang. Karena itu politik juga memerlukan tempat dengan ambang keterlibatan lebih rendah. Tempat seseorang dapat masuk melalui persoalan yang sedang dihadapinya. Dalam sejarah gerakan gitu selalu ada istilahnya worker center, yang tumbuh ketika corak pekerjaan tidak lagi mempertemukan pekerja secara tetap. Pekerja kontrak, migran, dan mereka yang tersebar di berbagai perusahaan datang membawa apa yang dalam aksi massa disebutnya sebagai kebutuhan material yang paling penting gitu. Coalition of Ibokale Workers di Florida bermula dari pertemuan mingguan buruh tani musiman di sebuah ruangan gereja, lalu mengubah standar kerja dalam rantai pasok pangan. Koreatown Immigrant Worker Alliance menjadi titik temu pekerja Korea dan Latino dari berbagai restoran serta pertokoan di Los Angeles. Kesatuan yang hilang dari tempat kerja dibangun kembali pada koordinat yang lain, dan dalam sejarah kita banyak sekali. Misalnya ada perkumpulan Adi Darmo yang kemudian melahirkan raja mogok paling hebat dalam sejarah Indonesia, namanya Suryo Pranoto, kakaknya Ki Hajar Dewantoro, yang membuka biro penasihat bagi rakyat yang menganggur atau tertindas untuk mengadu apapun. Perselisihan yang dibawa bekerja ke sana menjadi dasar pembelaan dan akumulasi pengetahuan yang kemudian melahirkan personal fabrik bond, salah satu serikat buruh paling kuat pada masanya. Dan ada banyak banget contohnya. PKI Surabaya punya markas Tambak Bayan, ada penasihat study club di Gang Kenari, ada kantor Nayoan, ada font Samarasa yang dibikin oleh Mas Marco, juga menghimpun perkara individual yang belum terhubung di organisasi supaya dapat dikenal sebagai keadaan bersama.
Toko buku dan perpustakaan juga membuka jalan melalui peredaran pengetahuan. Dalam sejarah kita banyak sekali Haji Misbah menjalankan toko Medan Muslimin dan kantor Islam bergerak sebagai tempat peredaran bacaan serta advokasi bagi rakyat kecil dan buruh sambil jualan minyak, sambil jualan keris, sambil jualan buku. Dan dari situ dilakukan subsidi silang karena nggak mungkin Soros mendanai Haji Misbah, belum. Mereka harus mendanai dirinya sendiri, dan ekonomi gerakan ini salah satu yang relatif absen dalam historiografi kita. Kita tahu Haji Misbah keliling kemana-mana, kita tahu Ki Hajar Dewantoro tiba-tiba tinggal di Bandung, Cipto orang Jawa Tengah tiba-tiba tinggal di Bandung, Tan Malaka keliling kemana-mana, uang dari mana? Hampir tidak ada jawaban sebetulnya. Takashi Shiraishi tidak menjawab, Andi Ahdian ketika studi tentang Surabaya juga tidak menjawab. Ekonomi gerakan hampir absen dalam studi historiografi kita. Jadi ini sebetulnya percakapan tentang unit ekonomi. Kita selalu bicara unit politik, tapi unit ekonomi tidak pernah kita bangun gitu. Dan tempat-tempat seperti ini hampir selalu dalam pembacaan saya terhadap historiografi Indonesia, unit politik yang punya umur lebih dari 3 tahun, di situ pasti ada unit ekonomi. Mas Marco misalnya bikin perpustakaan hidup, itu adalah benefit buat orang yang berlangganan majalah hidup. Duit diputar di situ. Ada beberapa, jadi kalau sekarang ada pemimpin wamen terus jadi komisaris, ada beberapa petinggi Budi Utomo jadi komisaris 1-2 percetakan sebetulnya. Kalau kita membaca itu sebagai kesatu paduan antara unit politik dan unit ekonomi, mungkin kita punya horizon alternatif dalam mendanai urat dan otot gerakan kita. Selain berharap kepada kebaikan hati 1-2 orang atau 1-2 institusi. Bangunan permanen tidak selalu tersedia. Jadi topos atau tempat itu juga bisa dibangun dari aksi kamisan dan perpustakaan jalanan, memproduksi alamat sosial melalui kepastian hari, jam, dan koordinat. Orang dapat datang tanpa keanggotaan atau hubungan awal dengan penyelenggara. Pengulangan membuat ruang sementara tetap dapat dikenali dan didatangi kembali. Gak semua punya tim, gak semua punya makarya, atelier, Bebasari, Kelagia, Ojo Keos. Ada banyak orang yang marah, bingung bahkan mau ketemu siapapun. Dan dalam pengalaman saya beberapa tahun terakhir, kota-kota kecil itu mereka bisa bertemu gara-gara ada kamisan dan ada perpustakaan jalanan. Bukan karena tempat itu memberikan pengetahuan, tapi memberi alamat yang tetap. Dan waktu yang juga tetap. Aksi kamisan selalu hari Kamis dan kira-kira jam 4. Tugas tersebut membawa setiap orang kembali kepada pertanyaan material yang sama. Di dalam topos mana kita mau akan bekerja? Kita telah mempunyai bahasa untuk menamai ketidakadilan, kemarahan terhadap keadaan, dan program mengenai dunia yang hendak dibangun. Semua itu masih berupa logos selama belum memperoleh tempat untuk dikerjakan bersama dan diuji dalam kehidupan. Logos tanpa topos dapat beredar sebagai pesan, menjadi politik peristiwa, tetapi tidak mempunyai tubuh yang membuatnya sanggup bertahan dan bertindak. Memilih topos berarti mengikat diri pada suatu tempat yang dapat didatangi kembali dan pada pekerjaan yang dapat diteruskan bersama oleh orang lain. Sebuah tempat memperoleh daya tahan ketika masyarakat dapat mempertahankan sarana yang membuat pekerjaan berlangsung dan menentukan penggunaannya bersama-sama. Martin menyebut tanah, hutan, laut, dan data sebagai lumbung milik bersama yang dikelola secara kolektif untuk kepentingan murba. Saya membayangkan lumbung dan pelumbungan berguna untuk menggambarkan bagaimana pekerjaan mengubah sumber daya menjadi basis kehidupan yang berada di bawah penguasaan bersama. Pengetahuan, hubungan, dan ingatan memperoleh kekuatan karena ditanamkan ke dalam tempat. Sarana berkembang lebih jauh ketika hasil dan kemampuan yang tersimpan di satu topos dapat dialirkan menuju topos yang lain. Sehingga kelebihan pada satu tempat dapat menopang kekurangan di tempat lain, dan setiap tempat tidak harus membangun seluruh kemampuannya dari awal. Kalau tadi sempat lihat slide bagaimana asimetrinya kita dengan negara. Negara tuh kekuasaannya selalu ada, selalu di situ. Negara punya arsip, kita melawan lupa, merawat ingatan. Negara menginstitusionalisasi arsip itu. Mereka tahu cara mempertahankan kekuasaan karena belajar dari Belanda ketika memunculkan politik etis sampai sekarang. Kecanggihannya itu terakumulasi. Capital juga sama, mereka mempertahankan akumulasi itu melalui iup dan kontrak konsesi yang panjang. Sementara kita karena tercerai-berai, gampang pindah, BEM cuma setahun, 2 bulan kampanye dan bikin pengurus gitu ya, 4 bulan mikirin ospek, 2 bulan kemudian mikirin pemilu berikutnya, dan 1 bulan Bapak Hantam mikirin formatur kabinet berikutnya. Nggak akan sempat untuk membuat generasi berikutnya, tidak membangun sesuatu dari nol. Generasi sekarang hampir nggak punya pengalaman bagaimana Budiman, Faisal Reza ditangkap dan lain-lain. Generasi sekarang seperti memulai dari nol kembali. Hampir tidak ada akumulasi pengetahuan itu semua. Nah, di sini kita kembali pada pertanyaan yang membuka kuliah ini.
Jika waktu untuk membangun kekuatan bersama hanya tersedia sebagai sisa dari waktu yang telah dikuasai kerja, dari manakah politik pembebasan memperoleh waktunya? Politik pembebasan tidak memperoleh waktu dari cadangan jam yang masih kosong. Pelumbungan juga tidak menciptakan waktu luang yang sama bagi setiap orang. Nggak bisa sama, hari ini bisa nongkrong jam 5, besok jadwal kuliah semester berikutnya kuliahnya sampai jam 7, kebiasaan langsung akan berubah. Ada ibu-ibu yang nggak punya keluarga batik, yang punya supporting system, anak harus tidur baru bisa ikut pelatihan hukum. Itu terjadi di Dago Elos, pelatihan kursus hukum itu harus malam, anak-anaknya harus tidur dulu gitu. Buruh mengakhiri giliran kerja pada jam yang berlainan, jadwal mahasiswa berubah setiap semester dan seorang ibu tanpa dukungan harus memastikan kehidupan di rumah tetap berjalan sebelum dapat pergi. Persoalan bersama belum menghasilkan waktu bersama. Politik memperoleh kesinambungan ketika topos menjaga tempat dan sarana pekerjaan tetap tersedia di antara kedatangan orang-orang yang berbeda. 1 jam malam ini dapat membuka pekerjaan yang diteruskan pada kesempatan berikutnya. Pertemuan tidak harus menyelesaikan semuanya, dan ketidakhadiran seseorang tidak menghapus pekerjaan yang telah ia mulai sebelumnya. Pelumbungan membuat waktu yang tidak serempak bisa dikerjakan sebagai pekerjaan bersama. Kekuatan bersama dengan demikian tidak memerlukan semua orang selalu hadir pada saat yang sama. Karena tidak pernah ada waktu bersama buat kita yang mengalami krisis ruang dan waktu. Ia memerlukan basis material yang menjaga pekerjaan tetap berlangsung di antara kedatangan dan kepergian mereka. Sisa waktu seseorang dapat meneruskan hasil kerja orang lain kemarin. Waktu yang dipecah oleh kerja akhirnya mulai memperoleh kesinambungan politik. Di situ kita menemukan jawaban atas pertanyaan yang membuka kuliah. Jika waktu untuk membangun kekuatan bersama hanya tersedia sebagai sisa dari waktu yang telah dikuasai negara dan kapital, dari manakah politik pembebasan memperoleh waktunya kembali? Teman-teman sekalian, topos-topos tadi justru harus kita usahakan, karena di sana pekerjaan tidak berakhir bersama kepulangan orang yang mengerjakannya. Di sanalah waktu diakumulasikan, bahkan walaupun kita tidak punya waktu bersama. Seorang buruh dapat meninggalkan tempat setelah 1 jam, sementara persoalan yang dibawanya telah menjadi pekerjaan yang dapat diteruskan. Di sini saya ingin kembali kepada Andi Peci sebagai closing. Dalam pertemuan terakhir kami, kira-kira mungkin 3-4 kalimat terakhir sebelum saya pamit di rumah sakit, saya bilang, di orang-orang berseragam sudah berkuasa lagi, kita makin menua, kau udah sakitan. Andi menjawab, sejarah memang tidak pernah nunggu kita. Dia mengucapkan itu dalam bahasa Jawa. Andi Peci mengajarkan saya tentang pengorganisiran politik. Tidak seharusnya mengekstraksi tubuh satu pengorganisir. Kita butuh topos-topos yang memungkinkan kerja satu orang dilanjutkan oleh kerja-kerja berikutnya, dan setiap perlawanan tidak selalu harus dimulai dari nol. Terima kasih teman-teman.